Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hadratal muhtaramin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang saya muliakan. Bil muqaddimah Ketua DKM beserta seluruh jajaran, seluruh pengurus, Tuan Imam, Ustadz Bilal, dan seluruhnya yang kami muliakan. Ini sampai jam 5.45. Jam berapa syuruk? Sampai 5.4. Hah? Pasnya berapa pasnya? Kan ada tanya jawab kan? Ya berarti 5.45 lah ya, sekitar 30 menit. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan, tafsir yang terbaik itu adalah tafsirul Quran bil Quran. Kalau ingin memahami Quran, yang paling baik adalah difahami dengan Quran. Yang kedua, tafsirul Quran bis sunnah. Sabdanya Nabi Muhammad SAW yang terikot di dalam Al-Ahadits menjelaskan tentang beberapa ayat. Problemnya, tidak semua ayat itu dijelaskan oleh ayat yang lain. Dan problemnya, tidak semua ayat itu dijelaskan secara clear oleh Rasulullah SAW. Kalau setiap ayat dijelaskan oleh ayat, beres, selesai. Ya. Kalau seandainya kehadiran Nabi pada saat itu menjelaskan seluruh detail per huruf, per ayat, per kalimat yang ada di dalam Quran, juga kelar urusan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan agama ini, ya al-yauma akmaltu, na'am. Cuman persoalannya 30 juz yang kita terima itu tidak secara jelas A to Z dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi
wasallam. Dan memang dikehendaki oleh Allah nggak begitu. 13 tahun, 23 tahun itu waktu yang terlalu pendek untuk bisa menjelaskan Al-Quran itu A to Z. Orang sekarang sudah 14 abad saja dibahas oleh para ulama nggak selesai. Ratusan, mungkin nggak sampai 100 lah ya, puluhan tafsir yang telah ditulis oleh para ulama untuk membicarakan Al-Quran. Dan ada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama untuk membicarakan tentang Al-Quran meskipun namanya bukan kitab tafsir. Nah ini makanya dulu di kalangan para sahabat itu semenjak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada 3 sahabat prominent yang menjadi referensi para sahabat dalam bidang Quran. Salah satu di antara namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini artinya adalah anaknya pamannya Nabi yang bernama Al-Abbas. Menariknya, meskipun paman, tetapi usianya tidak jauh dengan Nabi. Bedanya 13 tahun. Jadi orang Arab itu punya kebiasaan, usia cucu dengan anak itu sepantaran. Kenapa kok bisa? Karena nggak berhenti produksi. Gimana supaya caranya nggak berhenti produksi? Gimana Pak? Hah? Jangan kenceng-kenceng, kedengeran Ibu. Nah ini salah satu contohnya, Al-Abbas. Abbas ini paman Nabi, tapi usianya dekat. Nah sehingga sepupunya yang bernama Abdullah ini dulu meskipun sepupu tetapi dibela dan dirawat, diasuh oleh Rasulullah. Namanya Abdullah. Nah, Abdullah ini istimewa karena pada saat kecil berada di dalam lingkungan rumah Nabi, mendapatkan bimbingan dari Nabi, bahkan secara khusus Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu at-ta'wil. Nah ini keberkahan doanya Nabi untuk Abdullah bin Abbas. Ya Allah, jadikan ia orang yang paham agama. Jadikan ia seorang yang faqih dalam agama. Dan faqih itu artinya adalah al-fahmud daqiqu. Faqiha yafqahu, faqihan itu al-fahmud daqiqu, pemahaman yang mendalam. Jadi bukan cuma sekedar paham. Makanya kalau dalam konteks ilmu fikih, seseorang itu disebut dengan seorang ahli fikih itu kalau memahami fikih secara mendalam, bukan kulitnya saja. Dan ciri-ciri seseorang itu memiliki pemahaman yang mendalam dalam bidang fikih adalah dia berselancar di dalam perbedaan fikih. Jadi kalau ada orang belajar fikih nggak tahu perbedaan, berarti dia baru mulai belajarnya. Jadi seorang fakih itu mengetahui beragam. Bapak-bapak, Islam ini Quran dan Sunnah ya. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa Quran dan Sunnah itu bahasa. Ya, Al-Quran mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas itu kan bahasa. Dan salah satu di antara karakter bahasa itu adalah multi
Tafsir. Bisa dalam bahasa Indonesia itu artinya ada berapa? Hah? Bapak bisa. Bapak kena bisa. Nah, itu bahasa Indonesia yang vocabulary-nya itu miskin. Apalagi kalau bahasa Arab. Jadi kalau ada orang dinobatkan sebagai seorang pakar fikih, tetapi pandangannya itu kacamata kuda gitu, nah itu berarti dia belum pakar fikih. Bahwa kemudian dia punya pandangan dari seluruh perbedaan pendapat itu kemestian. Tapi kalau dia ini kemudian menafikan ada perbedaan dalam persoalan, di situ persoalannya dia muncul. Oh Pak, Quran dan Sunnah, Quran ini dari dulu sampai sekarang nggak berubah, ya 30 juz itu. Hadis juga sama, kategorisasi mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, mana yang mutawatir, mana yang ahad, sudah dijelaskan oleh para ulama. Tetapi Quran ini ketika dibaca oleh kaum muslimin, oleh ulama di negeri Hijaz. Negeri Hijaz itu mana? Hah? Arab mana Pak? Arab maklum apa Arab? Apa Arab pendek? Arab, semua Arab itu. Afrika Utara itu juga Arab. Meskipun Afrika tapi Arab. Hah? Nah, itu Hijaz. Yathrib itu Madinah. Taif sekarang masih ada. Ya kalau kita gitu sekarang kita ngomongin geografi yang sekarang lah ya. Karena negara sekarang ini bentukan dunia baru kan. Hasil penjajahan. Syam yang dulu disebut dengan Ardul Syam itu sekarang berapa negara? 4. Syria, Lebanon, Jordania, Palestina. Ardul Syam semua itu. Quran ini sama 30 juz. Tetapi ketika dibaca oleh, mohon maaf, ketika dibaca oleh para ulama di negeri turunnya, maka dia membentuk pemahaman, corak pemikiran yang khas. Coba kita bandingkan dengan Quran yang sama ketika dibaca oleh para ulama di Mesir. Maka dia akan membentuk corak pemikiran dan implementasi keagamaan. Saya nggak bilang beda, tapi ada kekhasan nggak? Ada kekhasan nggak? Saya nggak bilang beda tentu. Ketika Quran yang sama ini pula dibaca oleh para ulama kita di Ardul Syam. Dan kalau kita ngomongin Syam ini rujukan, Pak. Siapa yang nggak terkenal para ulama qiraat dari Ardul Syam? Para ulama bidang sejarah dari Ardul Syam. Maka dia juga membentuk corak keagamaan, pemahaman, implementasi yang punya kekhasan. Yang nggak sama dengan yang ketika dibaca di Hijaz, nggak sama persis ketika dibaca oleh para ulama di Mesir. Ketika Quran ini kemudian dibaca oleh para ulama di Afrika Utara dan kulluhum Arab, Libya, Tunisia, Algeria, Maroko, Mauritania, ini Afrika tapi Arab. Dan mereka meskipun pada awalnya bukan Arab, tetapi menghasilkan kitab paling sastranya tinggi, melebihi orang Arab yang sebenarnya Arab. Bapak-bapak pernah dengar namanya kitab Tafsir Qurtubi? Itu orang mana? Bukan orang Arab. Tapi ketika menulis kitab, kalau dia nggak baca biografinya, dikira ini orang Arab. Padahal enggak. Kurangnya sama nggak Pak? Kita shortcut ya.
Udah mau habis waktunya. Kita shortcut ya. Ketika Quran ini kemudian dibaca oleh para ulama kita, kaum muslimin yang hidupnya di archipelago. Apa archipelago itu mana? Hah? Bapak tahu nggak archipelago itu mana? Nusantara, Asia Tenggara, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, itu lagi mana? Filipina, ada Mindanao sana. Sama nggak Pak? Qurannya sama, tapi hasil pemahaman dan pemikiran sama nggak Pak? Hah? Loh jangan disalah. Guru besar di Masjidil Haram itu dulu dari Asia Tenggara ada. Ada namanya Daud Al-Fatani. Ini orang Patani, Thailand Selatan. Ada Yusuf Makassari. Ada orang Solo sini. Ada orang Solo. Sulawesi. Makassar. Bukan. Oh Solo beneran. Ada orang Banten, guru besarnya orang ulama seluruh dunia namanya Muhammad Nawawi Al-Bantani. Saya ini dari kecil di madrasah Pak. Tahu ulama ini justru ketika ngaji di Afrika Utara. Punya kitab tafsir namanya Mirah Labid, Tafsir Munir. Itu orang mana? Orang Tanara Pak. Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak? Enggak, ya wajar. Oh, saya juga nggak tahu. Padahal saya ngajinya dari kecil di madrasah sampai pesantren. Tahu ada ulama hebat ini ketika di Afrika dulu. Ada kawan kita dari NTB, dia menulis doktor. Disertasinya adalah metodologi penulisan tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani. Baru tahu ternyata orang Banten itu ada orang sehebat itu. Ada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Orang mana ini pasti? Bukan orang Jatibening pasti. Al-Fadani, Padang. Ada Al-Khatib Minangkabawi. Orang mana itu? Minangkabau. Qurannya sama nggak Pak? Nah ini kalau gampang kita shortcut lagi. Ketika Quran ini dibaca oleh ulama kita dari Tebu Ireng, dia juga membentuk corak pemikiran keagamaan yang khas. Tidak sama persis ketika Quran ini dibaca oleh Kiai Dahlan di Kauman. Betul enggak Pak? Betul enggak Pak? Itu Quran. Ini fakta, Bapak mau bilang apa? Quran yang sama ketika dibaca oleh Imam Hanafi yang pertama di Irak, maka dia membentuk kodifikasi pemikiran beliau yang tidak sama ketika Quran yang sama ini dibaca oleh Imam Maliki. Imam Maliki ini menarik Pak, beliau ini kelahiran Madinah. Karena ia diberi gelar oleh para ulama di zamannya sebagai Imam Darul Hijrah. Negara tempat hijrahnya Nabi itu mana? Madinah, karena memang kelahirannya di situ. Imam Darul Hijrah. Saking paling alimnya terhadap sunnah, ia mendapat gelaran Imam Darul Hijrah, la yufti ahadun qabla mautihi. Selama Imam Malik ini masih hidup, nggak boleh ada orang berfatwa kecuali beliau. Pengakuan ulama terhadap beliau. Siapa yang paling tahu tentang Nabi dan kampung yang Nabi kalau bukan orang yang lahir di situ? Itu Imam Malik. Cuman fakta menunjukkan kepada kita ternyata kodifikasi pemikiran fikihnya itu tidak dipegangi, dianuti oleh orang Madinah, tetapi justru mencelat ke Maghrib Arabi, Libya, Tunisia, Algeria, Maroko, Mauritania. Ini mazhabnya resmi Maliki. Padahal beliau kelahiran mana tadi? Madinah.
Ini siapa yang bisa bikin kayak begini? Siapa yang menghendaki kayak begini? Ya, Imam Darul Hijrah, Imam Malik. Dan Imam Malik ini ternyata gurunya Imam Syafi'i. Imam Hanafi, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ngajinya sama Imam Malik. Meskipun gurunya, tetapi rupanya beda. Jadi sekarang normal atau enggak normal kalau ada guru yang memaksa muridnya sama seperti dirinya? Yang nggak boleh ngaji kecuali ngaji terhadap dirinya. Normal apa enggak, Pak? Jawab, Pak. Imam Syafi'i ini ketika diajak ke Mekah oleh ibunya, kan kelahirannya bukan orang Mekah beliau ini. Orang mana awalnya? Orang Baghdad kan? Umur 7 tahun dibawa oleh ibunya umrah, pergi haji. Imam Malik lagi bikin halaqah. Imam Syafi'i itu berdiri di sana. Mau masuk nggak boleh lah, karena dia masih kecil. Ini majelisnya kibar, mahasantri. Diusir nggak mau berdiri saja. Maka Imam Malik kemudian, itu siapa kok berdiri di situ? Itu namanya Muhammad bin Idris, asalnya dari Baghdad. Terus dia ngapain? Dia pengen masuk. Terus ya tentu nggak boleh. Tapi dia bilang katanya dia hafal kitab Muwatta. Umur 7 tahun. Maka Imam Malik tentu terpancing dong. Coba suruh masuk. Dites hafal Pak dari awal sampai akhir. Imam Syafi'i. Akhirnya dibolehkan duduk di majelisnya. Umur 7 tahun duduk sama orang 60 tahun ya. Kira-kira sama seperti inilah ya. Tapi ketika Imam Syafi'i ini kemudian tumbuh kembang membesar sebagai seorang ulama, pemikirannya sama persis ya seperti Imam Malik. Hah? Tidak. Tidak. Dan kemudian mazhab yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu dalam bab hadis, itu belajarnya ke Imam Syafi'i. Lihat, Imam Malik tampangnya tidak mengikuti Imam Malik, tetapi justru diikuti oleh orang Afrika Utara. Sementara orang kampungnya sendiri saat ini ikut Imam Ahmad bin Hambal. Menarik nggak Pak ngaji itu Pak? Islam yang kemudian umurnya sudah 14 abad kayak begini, yang semuanya ada yang mau bilang Imam Syafi'i lebih sunnah berbanding dengan Imam Malik. Ada yang berani ngomong Imam Malik lebih sunnah berbanding dengan Imam Hanafi. Siapa yang bisa berani ngomong? Semua Quran juga, semua sunnah juga. Kalau ada orang yang kemudian menafikin Imam Syafi'i, enggak ngaji dia Pak. Kita semua bisa belajar fikih dan usul fikih itu karena Imam Syafi'i. Karena yang mengkodifikasi ilmu pertama usul fikih itu Imam Syafi'i. Kalau ada orang sudah mengaku belajar tapi kok nggak kenal usul fikih, padahal usul fikih itu yang menyusun pertama, peletak pertama ilmu usul fikih itu adalah Imam Syafi'i melalui kitabnya namanya Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah itu kitab usul fikih. Jadi yang menciptakan ilmu ini adalah Imam Syafi'i. Terus gimana ceritanya? Ada orang baru keluar pesantren kemudian bilang Imam Syafi'i begini dan begitu. Bapak bisa di zaman Nabi itu nggak ada istilahnya rukun sholat itu nggak ada Pak. Syarat sahnya sholat itu nggak ada Pak. Siapa yang mengkodifikasi itu? Rukun sholat ada berapa Pak? Pak, rukun sholat ada berapa? Hah? Saya juga nggak tahu Pak.
Karena dulu ketika saya di MI itu pokoknya diajarin sholat itu begini ya. Makin besar, oh rupanya dari gerakan takbir sampai salam itu ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah ternyata. Pertanyaan siapa? Siapa yang mengidentifikasi itu, Pak? Siapa, Pak? Siapa, Pak? Ya enggak Imam Syafi'i juga. Ulama fikih tadi. Nabi Muhammad mah enggak mendengar ini rukun. Enggak gitu. Nabi cuma bilang sallu kama ra'aitumuni, salli, kalian salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, tapi para ulama kemudian mengidentifikasi gerakan salatnya Nabi ini apakah dalam satu level yang sama. Kalau seandainya satu ditinggalkan kemudian rusak semuanya. Melalui hadis-hadis itu kemudian oleh para ulama diidentifikasi, dicari istidlalnya, kemudian diistimbat, oh gerakan ini rupanya ada yang masuk gerakan rukun. Kalau rukun itu berarti kalau nggak dilakuin batal semuanya. Tapi tidak semuanya itu, ada yang wajib, tidak semuanya ada yang sunnah. Kalau sunnah itu kalau ditinggalin juga nggak apa-apa. Istilah iftiras sama tawaruk itu ada nggak Pak istilah dalam zaman kenabian? Itu juga istilahnya para ulama untuk mengidentifikasi. Ilmu yang seluas itu kok kemudian tiba-tiba ada orang akhir zaman kemudian mensimplifikasi harus kayak begini. Logik nggak Pak? Nature nggak Pak? Bisa diterima nggak Pak? Nggak bisa. Nah, maka kemudian dalam tafsir ada istilah tafsirul Quran bi aqwalis sahabah. Tafsir Quran dengan menurut pandangan para sahabat. Yang menariknya ternyata para sahabat sendiri pun punya pandangan yang beragam. Maka siapapun yang pernah belajar fikih, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud itu punya 70 persoalan yang mereka ini nggak sepakat, alias punya beragam pandangan. Nggak sepakat itu bukan berarti begaduh loh Pak ya. Nggak sepakat itu bukan berarti bertikai, tapi punya pandangan yang berbeda. Loh, pengajinya sama Nabi, dididiknya sama Nabi, sama-sama pernah menangi Nabi. Tapi dalam 70 persoalan itu mereka nggak sama pandangannya. Habis kan udah waktunya. Ini baru prolog Pak. Bener itu baru prolog. Nah, nanti kita lanjut. Ini lanjut nggak nanti kira? Bulan depan lanjut nggak ya? Nah, saya kasih contoh aja Pak. Saya bilang tadi, setiap orang punya pandangan fikih ya. Itu sebagai bagian daripada konsistensi dia dalam memahami agama. Tapi yang tidak boleh itu dia menafikan ada perbedaan pandangan. Contoh, ini saya dapatkan kitab di depan tadi. Depan sholat saya ada namanya Sifat Sholat Nabi, kompilasi 3 ulama besar. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Saya ngasih contoh saja. Ya, saya nggak ingin merubah Bapak. Bapak udah punya pandangan fikih masing-masing. Sama, saya juga. Kalau seandainya saya harus berubah pun, karena saya baca, bukan karena dipengaruhi orang. Saya harap Bapak juga demikian. Saya ngasih contoh. Ketika dalam kitab ini, ketika zikir setelah salat fardu bab 5, mulai 3, 4, 7, nanti Bapak baca lagi, supaya saya nggak dianggap ngeces. Kata beliau dalam kitab ini, baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sauban. Ia berkata, karena
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idan sarafa, Nabi itu dulu kalau sudah selesai sholat, min sholati, in sarafa min sholati, maksudnya dia selesai dan kemudian beredar dari sholatnya, istighfar salatan, istighfar 3 kali. Bapak tadi istighfar berapa kali? Hah? Berapa? Kalau 7 boleh nggak Pak? Kenapa boleh, kan Nabi 3? Oh, sudah ketemu maksud saya. Yang kedua, Bapak tadi kenapa istighfarnya pelan-pelan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa tadi Bapak istighfarnya pelan-pelan? Pelan-pelan kan tadi? Imam tadi mana imam? Imam tadi nggak kenceng kan? Mana imam tadi? Nah, tadi dikirnya khofi kan? Kenapa khofi? Supaya nggak ganggu yang lain. Gitu maksudnya. Bukan karena Nabi. Tapi pertanyaan saya Pak, Sauban bisa cerita kepada kita, kan dibilang ini dari sahabat Sauban. Karena Rasulullah dulu Nabi itu idan sharafa min salatihi, kalau sudah beredar selesai dari salatnya, istighfar salatan, istighfar 3 kali. Pertanyaan saya, Sauban ini yang cerita kan? Betul enggak Pak? Tapi kira-kira Sauban bisa menceritakan Nabi istighfar 3 kali itu dari mana dia dapatnya? Mana tadi yang menjawab, mendengar? Ya Pak ya? Mendengar ya? Oh, Bapak berani jawab gitu Pak? Sekarang pertanyaannya, mendengar Nabi. Sekarang kalau mendengar Nabi istighfar 3 kali, Nabi itu istighfarnya pelan seperti imam kita tadi, atau kenceng Pak? Kalau pelan gak kedengeran? Lihat. Jadi kalau ada sahabat bisa menceritakan, dan memang dalam bab zikir ini begini riwayatnya, karena Rasulullah SAW kada wa kada, dulu Nabi kalau habis salat baca ini, baca ini, baca ini, dalam hadis yang beragam, kemudian dikompilasi oleh para ulama, kemudian diurutkan. Pertanyaan saya, kok kita bisa baca seurut kayak itu, dari mana kita dapatnya? Yang pasti dalam bab hadis ini Nabi tidak pernah menjelaskan, sahabatku, nanti kalau habis sholat kamu baca ini sekian, habis itu baca ini sekian, habis ini baca ini. Enggak begitu cara zikir diajarin, enggak begitu. Tetapi sahabat bercerita, Nabi kalau habis sholat baca ini. Silahkan nanti Bapak teruskan. Yang pertama adalah istighfar. Yang kedua Allahumma anta salam. Hadisnya pun tidak sama. Hadisnya Allahumma anta salam wa minka salam. Hadis ini berdasarkan diriwayatkan oleh Sauban Nabi, kata beliau, setelah itu baca istighfar 3 kali. Anna Rasulullah SAW, Nabi itu dulu, karena apabila idza salam, apabila telah salam, minas salat, daripada salat, qala, berkata, kata Sauban. Nabi ngomong gimana? Allahumma anta salam wa minka salam wa tabarakta ya dzal jalali wal. Pertanyaan saya sama. Sauban bisa cerita genah kayak begini, bahwa habis sholat Nabi membaca Allahumma anta salam itu dari mana? Kalau bukan Nabi bacanya secara kenapa Bapak pelan-pelan? Kalau Nabi pelan kan gak mungkin ada sahabat yang bisa menceritakan kayak begini. Ini fikih namanya. Kalau saya dari dulu memang pelan Pak, gak kencang, kecuali ada yang nyuruh kencang. Oke, paham maksud saya? Jadi sekarang siapa yang ngerasa paling? Silakan, ini buku nggak tahu nih rujukannya siapa, yang penting ada di sini. Saya juga baca ini. Tapi ketika kita baca, ternyata punya perspektif yang lain. Habis. Belum. Enak aja belum. Tuh, tadi katanya 15 sebelum suruh. Sekarang 15 menit setelah suruh, gitu. Kenapa?
Yang ketiga yang dibaca apa? Yang dibaca adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Diriwayatkan dari Warad, ia berkata, Muawiyah menulis surat kepada Mughirah, tulisan kepadaku. Kemudian Al-Mughirah mengatakan, inni sami'tu, jelas singkatkan. Inni sami'tu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata, idan sarafa, apabila selesai minas salat, daripada salat, qala, berkata siapa Nabi, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sami itu saya dengar. Jadi kalau ada orang dengar, kalau kita ingin dengar Pak, suara itu pelan-pelan atau kenceng Pak? Ini jangan habis ini kemudian nanti maghrib kenceng loh ya. Itu bab lain. Tapi saya ingin mengatakan itulah fikih. Yang satu mengatakan kita tidak pernah mendengarkan, tidak pernah melihat sebuah hadis yang secara jelas bahwa Nabi itu membaca rentetan doa itu secara clear. Itu manhaj ulama fikih yang satu. Tapi yang satu dengan pemahaman yang tadi kita paham. Ya kan Pak? Nah itu fikih. Hadisnya sama ada Pak? Sama. Tapi ternyata pemahaman itu contoh kecil Pak. Dan perpustakaan kita ini terlalu besar dan kita nggak mungkin bisa menyelesaikan semuanya. Itu baru contoh kecil. Maka kita terus ngaji. Sampai mana ya? Sampai kita mampu. Mana yang bisa kita mampu. Maka kita ini tidak pernah diminta pertanggungjawaban, tidak pernah ditanya oleh Allah, kenapa sebelahmu kok cara sedekap tangannya kayak begitu? Enggak. Yang ditanya, kenapa kamu begitu? Maka sekarang fokus. Setiap amalan yang kita lakukan, amalan dasarnya. Ya, kalau seandainya masih ada waktu, coba cari-cari yang lain. Kenapa kok begitu? Tapi bukan dalam rangka apa? Supaya kita tahu.